Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hemalia Putri dengan NIM 2246248 201141 dari kelas FM 22C. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tugas pre-UAS dari mata kuliah Kimia Farmasi Analisis tentang literatur review artikel potensi senyawa taksifolin sebagai anti kanker. Materi yang akan disampaikan dalam presentasi kali ini ada abstrak, pengertian dari kanker, mekanisme kerja obat anti kanker, senyawa taksifolin, pulih karya Gioberti, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu abstrak. Taksifolin merupakan senyawa flavonoid yang juga dikenal sebagai dihidroquercetin, menunjukkan potensi sebagai agen anti kanker melalui berbagai mekanisme biologis. Penelitian ini bertujuan meninjau aktivitas anti kanker dari senyawa taksifolin berdasarkan 5 jurnal ilmiah. Metode yang digunakan adalah literatur review dengan data dari Google Scholar, PubMed, Elsevier, dan ResearchGate. Hasil menunjukkan taksifolin mampu menghambat proliferasi sel kanker melalui mekanisme seperti penghambatan enzim thioredoxin reduktase, peningkatan aktivitas Kpes3 dan Kpes9, serta penghentian siklus sel pada fase S. Aktivitas ini ditemukan pada berbagai jenis kanker, termasuk payudara, mulut, dan usus besar. Selain itu, taksifolin juga menunjukkan interaksi stabil dengan protein HIR2 mendukung potensinya dalam terapi kanker payudara. Taksifolin juga memiliki keunggulan karena rendah toksisitas pada jaringan sehat, meski bioavailabilitasnya perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada pengertian dari kanker. Kanker itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel tubuh yang tidak normal dan berkembang secara bertahap. Penyakit ini terjadi akibat perubahan pada DNA asam deoksiribonukleat yang menyebabkan sel-sel tersebut kehilangan fungsi alaminya. Menurut Tisdayanti dan Herlina 2020, kanker atau dikenal juga sebagai karsinoma adalah kondisi di mana sel-sel tubuh tumbuh dan membelah secara tidak terkendali. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi pada DNA yang mengubah sel-sel normal menjadi sel abnormal yang harus berkembang dan tidak mengalami kematian secara alami. Sel kanker memiliki kemampuan untuk menyerang jaringan dan organ di sekitarnya, serta menyebar ke bagian tubuh lain melalui sistem peredaran darah atau limfatik. Selanjutnya ada beberapa mekanisme kerja obat anti kanker. Yang pertama, berinteraksi langsung dengan DNA, yang menghasilkan efek sitotoksik lebih kuat terutama pada sel-sel dengan tingkat proliferasi tinggi. Yang kedua, berinteraksi secara tidak langsung dengan DNA, meliputi mekanisme antimetabolit. Antimetabolit memiliki struktur serupa dengan komponen metabolisme normal, seperti asam folat, purin, dan primidin, yang berperan penting dalam sintesis DNA. Yang ketiga, menghambat proses mitosis dengan kekuatan pada tubulin, sehingga mencegah pembentukan benang spindle dan menghalangi pembelahan sel. Yang keempat, mengganggu fungsi endokrin, di mana beberapa jenis kanker seperti kanker ovarium dan testis bergantung pada hormon tertentu. Dengan pemberian hormon steroid atau antagonisnya, pertumbuhan kanker semacam ini dapat dihentikan. Senyawa yang dibahas dalam literatur review ini yaitu senyawa taksifolin. Taksifolin juga dikenal sebagai dihidroquercetin, merupakan senyawa dalam subkelas flavonol dari kelas flavonoid yang merupakan jenis polifenol. Taksifolin telah terbukti memiliki potensi aktivitas anti kanker yang signifikan melalui mekanisme yang jelas. Salah satu mekanisme anti kanker yang terlibat adalah penghambatan thioredoxin reduktase. Selain itu, taksifolin juga menunjukkan aktivitas quinon reduktase dan mampu mengatur ekspresi beberapa gen dengan mekanisme yang bergantung pada ARE yang berkontribusi pada efek anti kanker yang kuat. Berikut ini struktur kimia senyawa dari taksifolin.
Berat molekul taksifolin adalah 304,25 dengan rumus molekul C15H12O7 seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Taksifolin terdiri dari dua cincin fenil A dan B yang terhubung oleh cincin heterosiklik, yaitu cincin C. Struktur kompleks ini memberikan taksifolin berbagai aktivitas farmakologis, diantaranya adalah sifat antioksidan dan antiinflamasi yang paling mendasar. Salah satu tumbuhan yang mengandung senyawa taksifolin sebagai agen anti kanker yaitu Polycarya gilberti atau Polycarya arabica, menonjol sebagai spesies aromatik dalam subfamili Tubuliflorae. Ia tumbuh subur di berbagai wilayah di Arab Saudi dan ramuan airnya digunakan sebagai obat tradisional di banyak daerah. Aktivitas biologis minyak esensial dari P. arabica ini ditemukan bahwa minyak atsiri P. arabica menunjukkan aktivitas antimikroba yang menjanjikan dan kapasitas antioksidan yang lemah. Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa P. arabica memiliki efek perlindungan hati dan ginjal yang menjanjikan selain sifat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi yang kuat. Beberapa minyak atsiri telah diidentifikasi memiliki banyak bioaktivitas biologis. Yang terpenting diantaranya adalah aktivitas antiproliferatifnya. Minyak atsiri dianggap sebagai sumber yang kaya akan senyawa yang memberikan efek antiproliferatif melalui berbagai mekanisme, termasuk induksi apoptosis dan penghentian siklus sel. Selain itu, penggunaan konstituen IO bersama dengan obat kemoterapi klasik telah memberikan aplikasi baru di bidang manajemen kanker. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam literatur review ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan literatur review. Pengumpulan data ilmiah dilakukan secara daring. Populasi penelitian ini terdiri dari jurnal-jurnal yang diambil dari sumber-sumber database seperti Google Scholar, PubMed, Elsevier, dan ResearchGate dengan menggunakan kata kunci senyawa taksifolin, taksifolin compound, anti kanker, dan anti cancer. Untuk penelitian ini, dipilih 5 jurnal yang relevan dengan topik utama mengenai potensi senyawa taksifolin sebagai agen anti kanker. Hasil yang diperoleh dari jurnal penelitian oleh Hamdan dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan sampel Polycarya gilberti diperoleh tabel di bawah ini. Dengan hasil, dalam studi in vitro, sel kanker usus besar dan sel non-kanker menunjukkan penurunan viabilitas sel kanker setelah diobati dengan senyawa 7,3-diometiltaksifolin, 7-o-metiltaksifolin, 3-o-metiltaksifolin, dan taksifolin. Senyawa-senyawa ini menghasilkan penurunan sel kanker yang lebih signifikan dibandingkan dengan 3-o-metiltaksifolin dan quercetin. Selanjutnya pembahasan dari tabel tersebut. Menurut penelitian dari Hamdan et al. Pada tahun 2022, pengujian aktivitas anti kanker dilakukan pada tanaman Polycarya gilberti. 6 flavonoid ditemukan dalam Polycarya gilberti, yaitu 7,3-diometiltaksifolin, 3-o-metiltaksifolin, 7-o-metiltaksifolin, 3-o-metilquercetin, taksifolin, dan quercetin. Pengobatan dengan senyawa-senyawa ini pada kanker usus besar dan sel embrio manusia menunjukkan penurunan viabilitas sel kanker. Studi in vitro menggunakan uji antiproliferasi MTT mengevaluasi aktivitas anti kanker senyawa-senyawa tersebut. Semua senyawa menunjukkan aktivitas antiproliferasi terhadap garis sel HCT116 dengan nilai LC50 berkisar antara 32 kurang lebih 2 hingga 36 kurang lebih 2 mikrogram per mili, kecuali senyawa 2 dan 6. Viabilitas sel normal HEK 293 tetap lebih tinggi dibandingkan sel kanker pada semua konsentrasi yang diuji, menunjukkan bahwa senyawa-senyawa tersebut lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan sel kanker.
Fitur apoptosis seperti kondensasi kromatin dan penyusutan nuklir juga diinduksi oleh senyawa tersebut. Ekspresi gen Kpes3 dan Kpes9 meningkat setelah 48 jam pengobatan, menunjukkan kematian sel melalui jalur apoptosis. Studi docking molekuler menunjukkan afinitas pengikatan yang menguntungkan terhadap berbagai protein pro dan anti-apoptosis oleh senyawa-senyawa ini, dengan skor docking minimum yang dibandingkan dengan Kpes9 dan Kpes3, BCRXL, dan JAK2. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari tinjauan literatur tentang potensi taxifolin sebagai agen anti kanker menunjukkan bahwa taxifolin sebagai flavonoid yang ditemukan dalam berbagai tumbuhan memiliki potensi yang signifikan sebagai agen anti kanker. Berbagai studi in vitro dan in vivo mengindikasi bahwa senyawa ini dapat menghambat proliferasi sel kanker, mendorong apoptosis, serta mengurangi metastasis melalui berbagai mekanisme seperti modulasi jalur sinyal seluler dan menghambat angiotensin. Selain itu, taxifolin juga menunjukkan sifat anti-inflamasi dan antioksidan yang mendukung efek anti kankernya. Meskipun hasil yang diperoleh cukup menjanjikan, diperlukan penelitian lebih lanjut, terutama uji klinis pada manusia, untuk mengkonfirmasi efektivitas dan keamanan taxifolin sebagai terapi anti kanker. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.